Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Jalas Saiful Azhar, saya Widayanti, saya Ayah Dayani, saya Salman Ramdhani, dan kami akan melakukan wawancara pada bapak narasumber yang tidak ingin disebutkan namanya. Pertama, seperti yang Bapak tahu, pemberangusan pers itu apa sih Pak? Ya, jadi sebetulnya istilah yang lebih dikenal di zaman Orde Baru itu pemberedelan ya, bukan pemberangusan. Meskipun secara pemaknaan masih bisa sama. Pemberangusan atau pemberedelan itu adalah ketika pers itu kan banyak ya bentuknya, dalam artian intinya ketika wartawan ini akan memberikan informasi harus disediakan medianya, entah itu media di televisi, di media cetak, koran gitu ya, atau radio kayak gitu. Nah, kaitannya dengan pemberangusan atau pemberedelan ini adalah ketika si berita yang disampaikan itu tidak sesuai dengan keinginan pemerintah, itu biasanya akan langsung ditutup kantornya, kantor medianya, yang berarti tidak bisa beroperasi lagi. Contoh nyatanya jika kalian bingung gitu, di tahun 94 itu majalah Tempo, pasti tahulah majalah Tempo itu mengeluarkan suatu artikel yang mengkritik kebijakan pemerintah Orde Baru, dan itu tidak disukai oleh pemerintah Orde Baru, makanya majalah Tempo langsung ditutup kantornya. Yang berarti majalah Tempo udah nggak bisa beroperasi lagi, nggak bisa menerbitkan majalahnya lagi, wartawannya pada dipecat kayak gitu. Nah, jadi istilah pemberangusan atau pemberedelan itu lebih ke membatasi, bahkan menutup kegiatan dari pers tersebut. Pers itu ya entah kantornya, entah wartawannya, reporter, media, jurnalis kayak gitu. Jadi seperti itu. Baik Pak, pertanyaan yang kedua, izin bertanya, apa saja sih peran pers bagi kehidupan bangsa? Nah, peran pers ini sebetulnya sangat strategis dalam kehidupan berbangsa ya. Jadi kita tahu dalam kehidupan berbangsa biasanya untuk kaum awam itu kan hanya rakyat dan pemerintah, udah dua itu aja. Tapi jika rakyat dan pemerintah saja itu bagaimana cara rakyat mengetahui apa yang udah dilakukan oleh pemerintah? Kan kita nggak akan tahu nih kalau rakyat doang. Nah, maka dari itu di tengah-tengah ini yang menyambungkan informasi antara kebijakan pemerintah yang sudah dilakukan dan disampaikan kepada rakyat agar rakyat tahu pemerintah itu seperti apa adalah pers, tentunya wartawan, media televisi, radio, koran, atau bahkan kalau di kehidupan zaman sekarang ada online kan ya banyak gitu. Jadi peran pers itu penting kedudukannya untuk menstabilkan informasi dari pemerintah ke rakyat atau dari rakyat ke pemerintah. Jadi bukan hanya satu arah ya. Kan kita tahu ya, banyak pemerintah yang pemerintah itu tidak tahu persis seluruhnya atau 100% keadaan di lapangan kan. Misalnya contoh kecilnya jalanan bolong aja. Pemerintah belum tahu bahwa di Garawangi ada jalanan bolong. Nanti masyarakat Garawangi misalnya mau posting di Instagram baru sampai ke pemerintah, nah kayak gitu ya. Dari pemerintah juga misalnya melakukan kebijakan revitalisasi atau penghijauan misalnya di zaman Orde Baru, itu kalau nggak disampaikan oleh pers, mana mungkin tahu si masyarakat bahwa ada program tersebut gitu. Jadi fungsi pers itu ada di tengah-tengah untuk pemberian informasi di antara kedua belah pihak. Kedua belah pihaknya itu adalah rakyat dan pemerintah. Pertanyaan ketiga, bagaimana perkembangan pers di Orde Baru? Ini agak sedikit
rumit sih. Sebetulnya ketika pertama Orde Baru ini berkuasa ya, setelah dari Orde Lama, di awal-awal pemerintahan Orde Baru ini, pers itu sebetulnya masih dalam aturan bebas gitu. Dalam artian boleh bebas menceritakan, memberikan informasi tentang kritik dan kebobrokan pemerintah. Kita tidak bisa memungkiri ya bahwa di setiap pemerintahan pasti ada celahnya gitu ya, entah itu korupsi atau nepotisme dan yang lainnya gitu. Tapi karena pemerintahan Orde Baru itu, jadi gini, itu atur di awal-awal Orde Baru masih bebas, tapi di tahun 66 diadakanlah SIUP. SIUP itu kepanjangan dari Surat Izin Usaha Penerbitan. Saya lupa lengkapnya, udah lama saya tidak membuatnya itu. Pokoknya dengan adanya Surat Izin Usaha Penerbitan itu, jadi semua media yang ada di Indonesia saat itu harus mendapatkan izin dari pemerintah dulu ya, untuk beroperasinya, untuk mendirikan, dari mulai mendirikan kantor medianya sampai beroperasinya. Operasinya itu artinya dalam termasuk pemberian informasi. Jika kalian punya kantor yang merupakan media cetak koran, berarti informasi yang akan kalian cantumkan di koran itu harus melalui pemerintah dulu, harus dilihat gitu. Kalau sesuai baru boleh diterbitkan, kalau enggak berarti nggak boleh diterbitkan si informasi ini. Nah, ditambah di tahun 67 lewat Kementerian Departemen Penerangan ya saat itu, pemerintah Orde Baru ini mulai menyadari bahwa peran pers ini untuk kehidupan berbangsa sangat besar ya. Ditambah di zaman Orde Baru itu kan pemerintahannya mulai dimasuki oleh militer ya. Kalian tahu lah dengan fungsi ABRI itu. Nah, militer itu kan orang-orang yang tahu cara menjalankan sebuah negara ya. Nah, makanya militer pasti setiap negara yang pemerintahannya itu diisi oleh orang-orang militer akan mencoba untuk mengontrol media. Dalam artian media ini bisa disebut berbahaya, bisa disebut menguntungkan. Berbahaya jika diberikan kebebasan sebebas-bebasnya gitu. Contohnya adalah misalnya ketika pemerintahan Orde Baru bekerja sama dengan pemerintah Jepang, investasi asing itu hubungannya dengan peristiwa malaria. Investasi asing dengan media yang memberitakan bahwa investasi asing yang dilakukan Indonesia dengan Jepang ini merugikan rakyat Indonesia karena hanya keuntungannya hanya untuk orang-orang tertentu saja, yaitu orang-orang kaya misalnya. Rakyat kan langsung marah karena udah mendapat informasi itu dari media. Nah, itu yang dianggap bahaya oleh pemerintah. Sisi baiknya bagi pemerintah ini ya, dari kacamata pemerintah adalah dengan dikontrolnya kontrol media itu tidak akan ada lagi pers yang mencoba untuk mengkritik dan menyudutkan pemerintah jika pemerintah sedang melakukan kebijakan tertentu atau jika pemerintahannya cenderung atau terindikasi korupsi dan nepotisme. Jika media terkontrol oleh pemerintah kan berarti media tidak bisa bebas memberikan informasi kepada rakyat ya, bahwa pemerintahan ini korupsi loh, nggak bisa. Karena kalau memberitakan seperti itu, ya balik lagi itu diberangus si persnya atau dibrandel kantor medianya. Jadi lebih dari itu, bahkan untuk pimpinan media, untuk para wartawan itu bisa sampai ke tahap penjara nantinya, dipenjara oleh pemerintah gitu. Jadi intinya itu hanya tujuan akhirnya memang kenapa pemberangusan pers ada di masa Orde Baru hanya untuk menstabilkan politik sebetulnya. Intinya keinginan dari
pemerintah Orde Baru, yaitu untuk menstabilkan politik. Tetapi di satu sisi ya pemerintah nggak tahu apa-apa tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah. Untuk pertanyaan terakhir, apa akibat jika pers pada masa Orde Baru menyalahi aturan? Nah, ini nyambung dari tadi ya. Jika jadi gini, mekanismenya itu ketika surat dalam Orde Baru itu ada yang disebut Badan Koordinasi Keorganisasian, ya, dan Persatuan Wartawan Indonesia, kalau nggak salah ya, nanti bisa dikoreksi lah. Pokoknya wartawan itu ada dalam komunitas tersebut, siapapun yang menjadi wartawan harus masuk ke sana, ya. Terus jika wartawan tersebut menerbitkan suatu tulisan yang mengkritik kebijakan pemerintah atau bahkan menyudutkan pemerintah, itu akan ditangkap jika wartawannya perseorangan. Jika wartawannya bekerja kepada media, itu pasti akan dipecat. Dan medianya yang menerbitkannya, yang misalnya majalah ya, tulisan si wartawan ini ada tercantum dalam majalah tersebut, majalahnya akan ditutup. Dan si pimpinannya biasanya akan dipenjara juga. Jadi di zaman Orde Baru itu media masih ada, hanya dikontrol oleh pemerintah agar isi dari informasi yang diberitakan kepada rakyat isinya tidak menyudutkan dan tidak menjelekkan serta tidak mengkritik kebijakan pemerintah. Jadi isinya tentang yang baik-baiknya saja dari pemerintah Orde Baru. Karena ya pada akhirnya banyak sebetulnya, kan manusia itu beda-beda ya. Ada yang tetap memberitakan yang jelek-jeleknya, ada, makanya banyak yang dipenjara gitu. Termasuk kan tadi Bapak bilang majalah Tempo. Di tahun 94 itu ada majalah Tempo, ada 3 majalah besar Indonesia yang ditutup gara-gara mereka ya intinya melawan aturan yang diterapkan. Dan yang paling besarnya itu majalah Tempo, dan itu ditutup gitu ya. Jadi kebanyakan wartawan daripada kehilangan pekerjaan, ya udah urut saja sama pemerintah. Jadi kebanyakan kayak gitu. Itulah yang secara inti disebut sebagai pemberangusan pers. Jadi pemberangusan itu pembatasan kebebasan memberikan informasi, kebebasan berbicara gitu ya. Jadi intinya itu sih tentang pemberangusan pers. Baik, terima kasih Pak atas kesediaan Bapak untuk menjadi narasumber ini. Ya, sama-sama. Sekian wawancara dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.